Ya, waktu menunjukkan jam 10:12 dan sambil para pengurus juga akan mengganti atau menambahkan rename untuk mempermudah kelompok. Kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita rindu, kita mau minta Tuhan layakkanku. Tuhan tolong aku. Sehingga kita masuk di dalam persekutuan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang penuh takut kepada Tuhan. Dan hati yang rindu memuliakan Dia. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Saatnya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau meninggikan Dia, meskipun kita ada di rumah kita masing-masing. Tetapi kita yakin dan percaya Allah hadir. Amin, Ibu-Ibu. Ya, saat ini Ibu Ida akan memimpin puji-pujian. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, Ibu-Ibu. Senang kita bisa berkumpul kembali di Komisi Wanita. Kita sebelum memulai ibadah persekutuan wanita pada pagi hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua, diambil dari Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita angkat satu buah pujian, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Napa penebusan mulia baginya, darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya, dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Naplah penebusan
Meskipun hanya pulang ibadah, kita diberikan sukacita dan lagi ini kita sukacita. Menghadap Allah di antara anaknya, nampaklah penebusan mulia baginya. Mau makan nggak, Bang? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur kami bisa berkumpul bersama. Tuhan, kami akan memulai persekutuan kaum wanita pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk mendengar firman Tuhan yang akan menguatkan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan waktu yang ada di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong hati kami untuk kami mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Ibu-ibu, sebelum kita akan memulai kelompok PA kita pada pagi hari ini dengan tema kesabaran dalam penderitaan. Apa itu kesabaran dalam penderitaan? Nanti kita akan dibekali firman Tuhan singkat oleh Guru Injil Yani. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oke, dan lanjut sebagai persembahan pada Guru Injilnya. Selamat pagi Ibu-Ibu, kembali kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara singkat dan setelah itu kita akan masuk ke dalam kelompok kecil kita masing-masing. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, duduk di altar Tuhan, merendahkan diri, merendahkan hati, biarlah ini boleh menjadi sebuah kerinduan kami.
Kami boleh memiliki tanah yang subur, tanah yang siap ditaburkan oleh benih kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya dari benih itu boleh bertumbuh lebat, sehingga buah-buah kami boleh dilihat, boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, pimpinlah untuk sesi renungan singkat pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih. Ada sukacita semua? Puji Tuhan ya ibu-ibu, kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang di Persekutuan Wanita ya, masih via Zoom dan juga via YouTube. Jangan bosan ibu-ibu, tetapi sebaliknya kita harus tetap semangat ya. Ibu-ibu yang terkasih, tema dari bahan PA KW Sinode hari ini ialah kesabaran dalam penderitaan, yang diambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan singkat saja dan saya mengharapkan kita lebih banyak sharing di dalam kelompok kita masing-masing. Saya akan bacakan untuk bagian ini di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan akan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ibu-ibu yang terkasih, apa itu penderitaan? Seorang filsuf yang bernama Arthur mengatakan, hidup ini adalah penderitaan. Dan makhluk yang paling menderita adalah manusia. Manusia menderita karena pertama-tama ia mau hidup. Manusia ketika menyatakan siap untuk terus menjalani hidupnya, itu berarti ia siap untuk menderita pula. Ibu-ibu, ini adalah pandangan seorang filsuf, seorang filsafat. Dia mengatakan mengapa kita menderita, karena kita mau hidup. Jadi secara singkat dapat dikatakan orang yang mau hidup itu siap untuk menderita. Begitu ya ibu-ibu ya. Lalu apa itu penderitaan menurut Wikipedia? Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu dapat lahir secara lahiriah maupun batin gitu ya, dan juga jasmania. Ya, itu penderitaan. Lalu apa kata firman Tuhan mengenai penderitaan? Ibu-ibu yang terkasih, manusia menderita itu sejak kapan, ibu-ibu? Ada yang bisa jawab? Sejak kapan? Yaitu sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan mereka tidak mentaati perintah Tuhan, dan upah dosa adalah maut, di situ terjadi yang namanya penderitaan. Apakah Allah kita begitu jahatnya? Apakah Allah kita begitu kejamnya, sehingga mengizinkan kita mengalami penderitaan? Ibu-ibu yang terkasih, sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi penderitaan, kita harus memiliki kacamata yang berbeda tentang penderitaan. Karena sesungguhnya Allah mengizinkan penderitaan itu, ada maksud-maksud yang Allah inginkan
untuk kita boleh semakin lagi naik kelas. Ibu-ibu yang terkasih, terkadang penderitaan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, bukan? Tetapi sebaliknya, ketika hidup ini mulus-mulus saja, hidup ini seakan-akan apa yang kita mau itu terpenuhi, hati-hati ibu-ibu. Terkadang di situ kita bisa melupakan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika ada penderitaan, ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, di situ kita dekat dengan Tuhan. Dan ini juga yang terjadi ketika COVID-19 ini menyerang dunia. Banyak orang yang dahulunya, begitu ya ibu-ibu, berpikir untuk ateis. Mereka memandang bahwa dunia ini adalah karena apa adanya. Orang yang mati saja, begitu ya. Mereka tidak lagi berpikir tentang ketuhanan. Tetapi virus yang tidak kelihatan, virus yang begitu kecil menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya ada Tuhan. Bahwa sesungguhnya ada Allah yang mengatur akan dunia ini. Ada Allah yang memimpin dunia ini. Ibu-ibu, apa yang menjadi penderitaan kita pada saat ini? Setiap kita mungkin memiliki penderitaan atau mengalami penderitaan yang berbeda-beda. Ada orang yang mengalami sakit bertahun-tahun. Ada orang yang mungkin ekonominya begitu berantakan. Sudah berusaha, tapi tidak juga kunjung pulih. Ada orang yang mungkin saat ini bergumul untuk rumah tangganya. Sudah cari psikiater, psikolog ya untuk membantu memecahkan solusi di dalam masalah rumah tangganya, tapi tidak ujung-ujung juga ada titik perdamaian atau titik yang lebih baik. Dan mereka berpikir perceraian adalah jalan satu-satunya. Ada juga mungkin permasalahan yang begitu berat dengan anak, di mana ini menjadi satu penderitaan batin yang begitu menekan. Anak yang kalau ngomong itu begitu keras, menyakiti hati, apalagi kita wanita ya, hatinya lemah katanya begitu ya, sensitif ya. Itu adalah penderitaan yang kita alami di dunia ini. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar mengenai penderitaan ini. Bagaimana kita harus menghadapinya. Kalau penderitaan, ada penderitaan yang mungkin kita pikir, oh ini bisa kita tanggung nih. Ini penderitaannya yang biasa gitu. Tapi ada orang yang mengalami penderitaan yang begitu sangat berat. Bagaimana caranya untuk menghadapi? Ibu-ibu yang terkasih, di bagian pembahasan di dalam buku yang telah ibu-ibu pegang, di situ ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang beriman. Saya tidak akan bahas bagian ini karena sudah ada di buku semuanya. Mari ibu-ibu kita memikirkan bersama-sama akan topik ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya memandang akan penderitaan tersebut. Dan bagaimana kita menghadapinya. Kemarin dan hari ini kami sedang konven hamba Tuhan ya ibu-ibu. Jadi saya nanti juga minta izin. Setelah ini saya tidak, biasanya saya di main room, tapi kali ini saya tidak di main room karena saya harus balik ke konven hamba Tuhan. Ibu Castelia mengatakan satu kalimat yang begitu baik. Dia katakan gini, sangat kuat mengajarkan agar orang Kristen tidak melarikan diri dari pergumulan hidup, tetapi harus terus berusaha untuk menghadapinya, terutama dalam upaya untuk mencapai kesempurnaan hidup. Ibu-ibu yang terkasih, di sini kita diajarkan bahwa pergumulan, penderitaan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi seharusnya kita tidak melarikan diri atau kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Justru dengan adanya penderitaan, Tuhan mau kita datang kepada Dia. Seperti bangsa Israel, mereka merasakan bahwa mereka begitu kuat. Mereka melakukan apa maunya mereka. Tetapi ketika Tuhan hukum mereka, mereka harus berputar-putar selama berapa tahun ibu-ibu?
40 tahun. Tetapi pada saat-saat mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami kesulitan, di situ mereka cari Tuhan. Tuhan sesungguhnya rindu kita dekat kepada Dia. Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi untuk kita semakin kuat. Ibu-ibu, berapa kali anak yang kita latih berjalan itu terjatuh. Waktu jatuh kita khawatirnya minta ampun ya ibu-ibu ya. Kita liatin ada yang biru enggak, ada yang bengkak enggak gitu ya. Tetapi kalau dia tidak belajar, dan bahkan kalau dia tidak jatuh, dia tidak bisa sampai pada detik ini berjalan bahkan berlari. Ibu-ibu yang terkasih saat ini, mungkin Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Tetapi itu semua untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu semua untuk kita juga boleh melihat akan kebesaran Tuhan. Dan itu juga membuat kita semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Mari ibu-ibu kita akan masuk ke dalam kelompok, kita akan sharing akan tema yang sangat baik ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami ini adalah miliknya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami percaya bahwa kami ini ada di dalam genggamannya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, apa yang menjadi penderitaan kami saat ini juga Tuhan tahu. Mungkin orang yang terdekat dengan kami pun tidak tahu apa yang menjadi kesedihan di dalam hati kami. Mungkin ada rahasia yang begitu kami tutup rapat-rapat agar orang lain tidak tahu akan penderitaan kami. Tapi Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau tahu tangisan kami. Tuhan, pada pagi hari ini, ketika kami bersama-sama membahas akan topik penderitaan, yang kami tahu ini adalah bagian yang dekat dengan hidup kami. Biarlah kami boleh memandang penderitaan dari sudut mata pandang yang berbeda. Tuhan izinkan itu terjadi untuk kami boleh naik kelas. Tuhan izinkan itu terjadi untuk kami boleh semakin dekat dan boleh semakin mengagumi Engkau. Kami akan masuk ke dalam kelompok kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana kepada setiap para ketua-ketua kelompok kami. Tuhan juga berikan kepada setiap kami para anggota hati yang mau terbuka. Hati yang mau aktif di dalamnya. Kami tidak mau hanya diam-diam saja. Karena kami tahu di balik cerita tentang penderitaan yang mungkin saat ini kami hadapi atau pernah kami hadapi, Tuhan ada berkuasa menolong dan menyatakan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya ibu-ibu yang terkasih, oke, di stop dulu ya untuk ini. Begitu, amin. Begitu udah mau nyanyi, happy birthday. Oke. Mungkin semua mau kasih pengumuman dulu ya semua ya. Iya. Oke, ya. Udah pada nggak sabar. Oke, semua kasih pengumuman dulu ya. Ya, Sil. Saya kira komputer saya yang saya salah pencet, tapi lagi doa kok bisa salah pencet ya. Oke. Ya, ibu-ibu, kita dengar beberapa pengumuman ya. Berkaitan dengan Thanksgiving, kita bersyukur kepada Tuhan ada 6 kelompok yang telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk boleh memimpin puji-pujian. Jadi minggu depan ibu-ibu, walaupun ada 3 kelompok yang akan bernyanyi ya memuji Tuhan, itu bukan kita hanya sebagai penonton ya ibu-ibu, tapi kita juga bernyanyi. Hanya memang WL-nya ini terdiri dari 3 kelompok. Jadi ibu-ibu ya kita ikut serta di dalamnya, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Nah ini undangannya ya.
Nanti akan saya kirimkan mulai dari hari Senin ya Ibu-ibu ya. Tujuannya adalah supaya ini juga boleh kita bagikan kepada yang lain. Kita tahu bersama Tuhan berkati kita dengan handphone yang begitu canggih. Ya. Jadi mari kita gunakan berkat yang telah Tuhan berikan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Thanksgiving dengan tema Ebenezer yang akan disampaikan oleh Guru Injil Anita. Mengundang ibu-ibu untuk boleh mengikutinya bersama-sama. Ya. Nah, ibu-ibu, apakah ada pengumuman tambahan dari Ibu Vivi? Tidak ada, tapi hari ini kan Sumu dan Laras berulang tahun, jadi kita mau nyanyikan lagu Happy Birthday, tapi karena kita di mute, jadi kita dengar aja ya. Iya, Silakan sama Ibu Melan ya, Bu Vivi. Oh, Bu Melan juga ya, ulang oke. tahun, ya. Suaranya belum ya? Sumu lihat gambarnya aja ya Sumu ya. Tahu ya, Happy Birthday ya. Oke, Laras bisa lagi diulang, coba sekali lagi kita coba lagunya Laras. Vivi kayaknya bukan dari saya nih. Oh, Dari sorry, kita dari ya? Sila, dari Sila. Sil, suaranya nggak keluar Sil. Kita coba sekali lagi. Ya, bentar. Oh, Sila aja yang nyanyi. Iya, Kedengeran? ya sip. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Oke, kita sama-sama berdoa ya untuk Sumu, Laras, dan juga untuk Meilan ya. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama merayakan ulang tahun Sumu, Laras, dan juga Meilan. Kami bersyukur karena kami melihat tangan Tuhan terus memimpin kehidupan mereka. Dan kami juga bersyukur bahwa Tuhan telah menempatkan Sumu, Laras, dan juga Meilan di tengah-tengah komisi wanita. Dan bahkan Tuhan terus memakai mereka menjadi berkat buat kami semua. Kami terus berdoa untuk keluarga mereka, untuk pelayanan mereka, untuk kesehatan, dan juga untuk segala yang mereka butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Kami juga terus berdoa biar Tuhan memperlengkapi, Tuhan memberikan hikmat bijaksana, supaya kehidupan mereka boleh dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.